Nah, Der, mayat Derai. Nah, mayat di Sungai Kitano. Yang tak terucap, episode eksklusif mengenang Muhammad Redo. Di episode ini yang tak terucap, lagi-lagi kehilangan sosok sahabat, rekan, dan keluarga yang selama ini kita tahu sebagai gitaris band yang ternama di kota Banjarbaru, yaitu Radikta Band, dan yang telah memberi warna dan semangat di setiap panggung yang sudah dijalani. Kepergian yang mengejutkan dan menyisihkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat kita semua, Muhammad Ridho. Pertama-tama boleh coba diperkenalkan dirinya masing-masing dulu. Dari Vijay, wah. Oke. Dari Vijay malah Ya. aku yang memperkenalkan. Saya Vijay, saya salah satu personil dari Radikta sebagai gitaris Radikta. Si aja lah. Ya, saya biasa dipanggil teman-teman Eja di Radikta sebagai vokalis dan salah satu pencipta lagu juga di situ. Kalau saya Farid ya, basis di Radikta, juga keluarga dari almarhum Edo juga. Adeknya Edo. Oke. Boleh tahu kedekatan kalian dengan almarhum? Ini yang lebih dekat pasti adeknya dari Oh, dulu iya. kan ya. Ayo Rit. Kalau dekat sih, ya pasti dekat ya kan, keluarga ya. Tapi apa namanya? Kalau di band tuh emang apa namanya? Orangnya lucu juga, Di band malah bagus kayak jadi juga kawan, ya kayak kan. kawan Jadi banget ya. jadi teman kerja sekalian teman kerja anggapnya kan. Lebih Kalau dekat. buat saya kan tambah lebih dekat juga. Jarang kalau ada satu band itu kakak beradik jarang ya. Ya mau Dan ini akur lah ya kan. Mau akur, biasanya jarang akur. Betul. Ini akur banget. Paling itu sih, sama orangnya kreatif juga ya. Rame, Orangnya pintar, Ya betul. cerdas orangnya. cerdas, Betul. Dekat lah pokoknya ya. Dekat memecah banget. suasana. Ya betul. Setelah mungkin puluhan tahun bareng di satu band ini, kedekatan kalian dengan almarhum mungkin seperti apa, boleh minta tolong dijelaskan? Siapa bicara dulu? Mungkin dari tahun 2000, kenalnya mungkin dari 2010. Udah lama ya? Ya, 2010. Sebelum masuk Radikta. Sudah jadi kawan duluan ya. Ya, kawan duluan. Temen nongkrong. Akhirnya jadi audisional Radikta dari tahun 2015 sampai 2023 masuk member. Di situ si Edo lumayan menganggap keberadaan Vijay sebagai personal Vijay ya kan. dan itu menganggap sebagai kakak. Malah dia pernah mengucap, Vijay ini setelah dia masuk, orang yang ibaratnya di dalam Radikta itu mengayomi. Bapaknya. Benar. Selalu Ngatur. kalau ketemu orang itu, oh Vijay ini Ya. yang mengayomi di dalam Radikta.
setelah dia masuk gitu? Oh pas aja jar PJ masuk di situ modelnya. Jadi kawan-kawan di luar dari band kan. Dan almarhum ini emang gitaris itu emang nggak bisa sendiri, emang harus ada pendamping gitar yang lain atau keyboard misalnya. Betul. Emang harus berdua ya. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi almarhum ini lebih dominan dia di lead gitar, jadi di lead gitar bukan rhythm. Jadi kalau Radikta ini main harus ada rhythm supaya nggak terlalu kosong. Jadi keberadaan PJ di Radikta ini sangat membantu. Walaupun dari 2015 itu PJ ini sudah sering ikut. Ya, ikut. Kalau ada keyboard, kalau budgetnya masuk, kita ajak pemain keyboard, kita ajak PJ juga kan. Tapi kalau misalnya budgetnya pas, kita pilih nih PJ apa pemain keyboard itu biasanya. Tapi PJ ini membantu Radikta udah lama banget. Cuma kita angkat jadi member tuh di 2023 kemarin. Jadi kontribusinya banyak. Iya, sudah cukup lama. Berarti 10 tahunan juga lah ya. Sudah lama. Dekat banget jadinya sama Edo. Iya, almarhum. Betul. Kalau boleh dijelaskan, almarhum Edo ini tipe orang seperti apa? Kalau menurut aku sebagai orang yang bukan keluarga ya, artinya kenalnya itu di saat pengen bentuk Radikta. Dari pertama kali kenal, Edo ini sosok orangnya lucu, ramah, dan humble ke setiap semua orang tuh dia membaur kan, gitu. Walaupun kadang sering adu argumen tuh. Sama Eja biasanya. Orangnya kritis. Ya, orangnya kritis dan kalau misalnya ini dalam hal bikin lagu aja kayak ngisi musik tuh orang harus detail. Kalau nggak bener-bener sampai dapat yang dia mau, sound misalnya gitar tuh nggak bakal ini. Iya, selesai. Nggak bakal selesai lagunya. Jadi kita sampai udah gini ini bagus aja sudah. Udah ya. Udah gini bagus aja sudah. Udah kita bungkus aja. Ini masih ada yang kurang aja, orang terlalu perfect kalau masalah sound. Nah itu. Terus banyak kan anunya nih. Tipenya lagi. Tipe orangnya itulah perfect ya lagi. Perfect, cuman kadang kalau ada masalah tuh mendam ya, gitu. Itu sih, masalahnya tuh mendam, harusnya kalau apa-apa tuh ya kita cerita aja kan, sharing. Jadi kita siapa tahu ada bisa membantu. Betul. Walaupun itu ibaratnya ya supaya dia plong aja kalau ada masalah, kalau apa-apa tuh. Dan udah beberapa kali kan juga kan ada beberapa masalah termasuk yang besar saat dulu kan. Aku siap membantu. Dia waktu terpuruk pernah diajak main lah sini supaya jangan kemana-mana, supaya jangan ke hal-hal yang negatif lah. Betul. Saat itu dia ada masalah tentang rumah tangga kan. Jadi aku ajak tiap hari, ikut aku main di kafe sini. Ya lumayan kan dapat penghasilan, bisa bantu buat orang tuanya saat itu kan. Setelah itu berbahagia lagi dia karena udah mendapatkan seseorang yang udah sampai situ aja nggak ada yang bantu lagi deh. Setelah itu ya ngalir sama Radiktanya aja lagi. Cuman kalau deket banget ya nggak deket-deket banget karena ketemu Edo ini di saat bila ada job, gitu kalau ada acara gitu. Kalau untuk keseharian akunya ini bukan teman, memang ada kesibukan masing-masing. Iya, betul. Lain kawan serantang seruntung lah ibaratnya. Cuman bila lagi begawi anyar kan. Cuman namanya kita udah kenal dari ibaratnya ini 14 tahun kan Radikta nih. Betul. 14 tahun ya chemistry tuh ada lah kayak gitu. Kepedulian kita. Gitu. Kalau Martin usah dikisah lagi. Adiknya emang sudah. Pasti bagus semua. Lagi. Dari dulu. Betul, dari kecil udah oke lah pokoknya. Dari kecil, dari festival band pasti satu paket sama Edo. Waktu belum sama Radikta sama SpongeBob. Terus melanjutkan Famous Band juga. Sempat. Sama Pijay pernah juga. Sama Pijay. Waktu sekolah Pijay kan sudah angkatan senior kan. Iya pokoknya. Sekolah juga lah Pijay, tapi senior. Karena beda lagi ya. Iya. Arit sama Edo nih berarti di bawah kita aja lah. Generasinya ya lah. Di bawah kita. Kalau aku sama PJ kan seumuran ibaratnya ngebandnya tuh. Jadi kami sudah band yang di atas buahnya masih sekolah saat itu. Festival-festival dulu.
Habis itu kenalnya di 2011 bikinlah band Karya ya lah. Nah, dari situ bentuk band ya Radikta ini. Ya. Oke, berarti untuk Mas Farid ya dari Ade mungkin adakah kenangan-kenangan dulu atau dalam kesehariannya almarhum selama berkakak adik? Oh, Dan bekerja banyak sama. sih kenang-kenangannya sih. Dari apa namanya? Dari kecil itu emang sering berantem kan sama si Edo kan. Suka Pernah aku dukanya. gigit lah di tangannya waktu kecil. Cuman dia tetap memaafkan lah, anggap Pak kakak yang baik lah pokoknya. Sama kenang-kenangan itu banyak sih waktu ngeband, waktu kita Lucu-lucunya. sama Edo ya lucu-lucu. Ya, kebetulan Iya, satu band. Iya. Kan Terus kesana itu- kemari kan benar. Rantai putus festival. Iya itu festival terus mau apa di surprise sama siapa aja Aryo Wahab kan? Ayo Mas Itu berangkat pakai motor butut lah gitu kita. Habis minyak. Kita tag rekamannya itu di Dorong. studio di Klayan ya, Yes betul. tempat Koipan. Banjarmasin itu sih. Itu surprise sih. Tahu-tahu kita dikolabin sama artis saat itu Iya. 2015 tuh. Banyak ya benar. Itu apa kendala motornya tuh? Ya kendala motornya putus lah takutnya kan dirajia polisi kan. Spion nggak ada itu kan. Padahal ke Banjarmasin dari itulah nunjul motor bareng sama Edo gitu. Kalau aku nggak ada apa namanya, itu kan masih bujangan, dua-duanya bujangan kan. Perjuangan kan. Iya sama-sama bujang lah, anggap apa namanya, masih belum punya istri kalau nggak salah ya. Terus aku habis uang dia ngasih aku uang, kalau aku habis uang aku kasih dia uang, ya gitulah. Pokoknya insya Allah kita itu emang apa namanya Ralat kuat tuh, lah. Ralat Kuat tuh, banget. 2015 sudah nikah. Udah nikah lah. Udah. Nah, kadang- Itu kadang- kayaknya kadang- waktu itu tuh waktu festival di Festival aja Marabahan. dah. Yes, Di festival di Marabahan, Ya. tapi bukan Radikta kan. Iya itu mana dikta famous itu loh. famous. Nah, Oh iya iya betul. waktu 2015 kan Edo udah nikah pertama tuh di 2013. Aku keringet lagi. Oh iya tiga, oh iya lah. Nah. Kita sebelum ke Jakarta lah. Habis itu Ikam nikah di 2015 lah. Aku Soalnya Agus lupa Dante apa. belum keluar. Agus Dante belum keluar Oh masih. iyalah. Keringet tahu kan ini tuh apa 2000. kawinnya tuh kapan? Ya, Farid si Edo kan 2013 nikah. Iya betul. Paling itu sih bang. Kenang-kenangannya banyak sih sebenarnya. Nggak bisa diungkapkan tapi di hati lu tuh banyak lah. Oke, Oke. mungkin selanjutnya untuk momen manggung Oh siap. yang paling unik lah, yang paling berkesan menurut kalian bersama almarhum Edo, apakah ada kira-kira? Banyak kalau Banyak jangan lah. banyak. Banyak banget lah. Hampir semua manggung tuh kita Yap. ada kesan terus tuh sendiri. Ya, Jadi betul. nggak ada yang paling berkesan. Hampir semua Hampir manggung tuh ada semuanya sih. kesannya sama beliau. Tapi yang lengket ada tuh, bukan pas manggung, pas selesai manggung, pas di mana itu di Kintab Kintab. Intap di mana? daerah. Intap di mana? Sungai Danau. Yang itu yang opening Seventeen, Oh iya. Sungai Danau. Sungai Danau. Oh, Sungai Danau. Pagatan. Pagatan. Habis opening, kami itu masa-masa masih promo, Nggak dibayar rumahnya. nggak dibayar. Oh iya iya. Jadi mobil rental. Mobil rental, penginapan Nggak ada nggak penginapan. Nggak ada. tidur di pantai. Oh iyalah. Jalan pantai itu lah asli. Jadi tidur di pantai, ada selimut malah jadi Bantal. Bantal. Si Edo ini. tidur di pasir sampai Jalan pagi pasir sampai jam malah 9. iya. Asli tuh. Oh itu anu acara itu waktu camp tour. tuh. Tour lah. Tur sambil. Oh iya iya. iya. Terus yang waktu opening Seventeen itu nggak dibayar, Banyak personil teman-teman. tambahan, mobil mengerental kan, mobil rentalannya itu aksesorisnya dicabut orang, kayak garnis lampu, Iya. tutup tangki, yang Tiba-tiba hilang. kroman tuh tiba-tiba hilang semuanya. Di ya. Jadi sudah kita bayar rental, kita ganti rugi, nah, itu berkesan banget. Antik Tidur gitu. di Iya di mobil. Pantai. di pantai. Di mobil. Masing-masing Iya, ada di mobil, ada di mobil, ada ada di yang di pantai. kursi. Iya. Edo yang Di pantai. di pasir. Di pasir. Kadang ngerasa lagi dah. Ya. Badannya penuh pasir. Anu apa dilubak ya kan jadi Kagak. anginnya tuh gitu. Selimut tuh kan dilahnya bantal, selimut dilahnya guling. Nah ya. Asli. Fotonya ada si Helmi masih ada foto. Iya betul. Banyak lah kenang-kenangannya. Banyak kenangannya yang
Asik, yang lucu-lucu. Iya, saat manggung itu. Oke. Selanjutnya, kapan dan bagaimana reaksi kalian ketika mendengar kabar pertama kali almarhum meninggal? Siapa? Aku dulu. Kamu dulu. Waktu itu kan aku itu masih santai lah, maksudnya masih mau ngopi lah, mau santai ngopi lagi Di kan. rumah. Ya di rumah. Terus tiba-tiba ada telepon dari teman, Rit gitu. Ada kabar nih. Aku dikabari sama pembakal, adalah pembakal situ kan ya. TKP ya? Ya di TKP itu katanya ada motor, HP, tas. ya handphone, tas, unjun, semua barang-barang Edo lah. Intinya Komplit. bareng-bareng. Tapi orangnya nggak ada, kata temanku yang nelpon ke nomor Edo, Tapi yang yang angkat ngomong pembakal, kadesnya. kades bakal. ya pembakal kadesnya, sama gitu. aja. Terus aku langsung katanya mancingnya, kata mama, kata temannya Edo nih, kata mama mancingnya dari kemarin. Wah, aku langsung ini kan pikiran, wah jangan-jangan ketiduran di mana mungkin ya, atau gimana gitu kan? Atau jalan sama Iya, atau ya gimana sama teman lah. Pokoknya bingung lah, banyak asumsi ya. Ya asumsi banyak. Ah. Terus aku ke sana langsung khawatir kan, masa mancing dari jam 4 sore sampai siangnya Hari berikutnya. ya hari berikutnya Besoknya. nggak pulang-pulang, kata ibu kan. sedangkan barang-barang kan masih Ya barang-barang ada, motor ada, semuanya ada pokoknya. Terus aku langsung datangin ke TKP-nya, ke TKP lagi. Katanya barang-barang itu udah diantar ke Polsek gitulah. Terus aku datengin ke Polsek. Terus Polsek katanya cuman diserahkan ini. Dan aku nanya TKP-nya di mana, Pak? TKP-nya deket sini. Langsung ke TKP. Ya kita lihat-lihat suasana di situ atau apa? Siapa tahu ada daerah situ, Edonya siapa tahu ada Edonya. satu malam. Kenapa? Semalaman. Iya, itu kan Sampai- langsung ya sampai 24 jam. ya Nunggu hampir di ya situ. 24 jam lah ya. Nunggu di situ tuh. Nunggu di situ hampir 24 jam dan akhirnya emang nemu mayat lah di situ, dan benar ternyata kakak saya itu. Lumayan terpukul sih ya. Kalau Ya, soalnya nggak ada bilang juga mau mancing ke situ kan. Dia Cuman pamit mancing aja. pamit mancing aja sama ibu. Emang nggak tahu tempatnya di mana. Yes, betul. kalau aku pertama kali tahu itu malah dari teman Krisna. Additional drum nih ada di sini. Pokoknya ada di sini. Bang, ini kenapa si HP Edo ada di Polsek? Yap, nah itu sudah di Polsek. Mungkin Itu sekitar jam 4 ya. Kena razia. Kena razia atau apa? Sempat di Polsek sama motornya. Iya. Masih belum curiga. Sampai sore istri bilang, Edo kenapa ini udah mulai gak enak Curiga. hati, curiga. Ya udah. Nah, lalu telepon Pak Harit. Pak Harit masih minim informasi. Sana. Iya, masih minim informasi juga. Iya. Nggak tahu juga. Pas mau berangkat main, seharusnya hari itu main sama Pak Harit sama Edo Iya, juga. sama ada juga. Di Dia kafe. skip dulu untuk hari ini. Dah. Pak Harit cuma bilang skip. Skip. Aku sama Edo Jadi, skip. Tanda tanya. Biasanya kan Edo yang balas. Iya. Ini tumben Pak Harit yang balas. Ada apa nih? Biasanya kan Edo duluan malam ini main kah? Iya. Berangkat bawa gitar udah. Karena ini minum informasi, jadi teleponlah si Adi temannya Adi, yang temannya main biasa di- main di dapur bunda. Betul. Kenapa ini Edo ini? Oh, dijelaskan sambil di jalan kronologi. Ya sudah, langsung sekali nemani Pak Harit sampai malam, sampai subuh lah. Sampai nemu itu kan. Nah, sampai dulu. Di situ pulang sekitar jam 3 karena memang pagi itu ada keperluan. Pagi bangun jam 6 itu mandi, terus baju, telepon ada masuk, langsung dikirimin video penemuan mayat. Oke. Langsung nggak bisa berkata-kata lagi. Sudah itu fix Edo sudah.
Yep. bajunya. iya. Karena bajunya Rambutnya iya. langsung istri langsung nangis berdua. Ya. Ngabari teman-teman udah blank itu. Ya, mau ngapain lagi kan? Ngapain lagi? Kalau aku kemarin taunya tuh sekitar jam 3:30 sore itu tuh dari Trisna juga tuh. Karena Trisna langsung nelpon awalnya, cuman gak kedengeran kan HP silent lah. Iya, karena Trisna curiga telepon satu-satu. Iya, Iya. saya telepon satu-satu, terus bang di voice note kan, bang tau lah bang Edo lagi di mana. Soalnya kan ada kabar sepeda motornya di kantor polisi. Langsung ke teleponin Trisnanya kan. Iya bingung nih, soalnya kan ulun jadi nelponin bang Edo nih, ulun nih hendak nyewa parlet. Lighting. Edo kan merentalkan parlet, lighting gitu kan. Terus, nah aku kan tahu Tris habis itu, soalnya kantornya, motornya di kantor polisi ini. Tapi tetap stay cool aja dulu, slow aja dulu, jangan nyebar dulu lah, takutnya kalau apa-apa kan. Langsung aku teleponin Parit, ternyata Parit sudah di TKP kan. Paritnya juga santai banget, nggak ada ngabarin ini. Minum info makanya info lagi tadi. Ya, jadi kan, Parit ya udah, kayaknya ini, aku tunggu infonya selanjutnya terus. Dari situ mantau terus tuh. Tapi hati ini sudah Edo nih kayaknya ini sudah ada feeling, cuman gak berani ngomong kan. Tetap nyelesain tugas dulu, reguleran dulu di angkringan di Martapura kan. Sampai jam 11 baru nyusul ke sana. Jam 11 tuh banyak dah. Relawan, kawan-kawan semuanya. Pokoknya di kampung situ tuh banyak sudah orangnya. Sampai sudah balik semua tuh. Tinggal relawan aja lagi sama rescue sama damkar itu yang stay di situ, di seberang tapi kan. Aku nemenin Parit sampai pagi tuh. Pokoknya Rit, aku nggak bakal pulang kalau nggak ketemu Edo. Sudah ada niat ya. Akhirnya jam itu bolak-baliknya tuh aku tengah malam sampai pagi tuh bolak-balik nggak ada tidur tuh. Untungnya naik motor saat itu, jadi enak. Aksesnya nyaman. Mobilisasinya tuh enak, jadi putar. Sampai jam 7 tuh masih video ini nih, damkar lagi keliling sungai itu, susur sungai itu. Jam 6-an, jam 7 kurang dapat info dari teman-teman rescue bahwa Edo ketemu, Mang, Edo ketemu. Langsung kayak gitu. Langsung dihubungin nih keluarganya lagi stay di Langgar di situ musola. Iya, Langgar musola. Edo ketemu. Wah, langsung tuh nangis semua tuh di situ. Langsung aku nyebrang sana. Ternyata yang nemuin duluan kan orang kampung sana, orang kampung yang ada video lah. Iya, ada video dulu nih. Sungai kita orang sungai sana lah. Yang pokoknya Edonya larutnya di ujung sana, 5 km dari TKP ya. Nah, orang sana yang ngabarin, dapat info dari situ, langsung dijemput sama rescue, dibuat di perahu untuk nyebrangin ke tepian, buat ditaruh di ambulans saat itu. Aku nggak sampai ke TKP tuh, bukan TKP, tempat penemuan nih. Ya. Baru sampai di Sungai Batang, putar balik, langsung dibawa ke Rumah Sakit Ratu Jaleha. Nah itu. Akhirnya alhamdulillah ketemu. Yang penting ketemu dulu. Masalah kasusnya apa kita ntar deh kayak gitu kan. Dan kejadiannya tuh ada yang unik. Keyboardis soalnya. Keyboardis. Nah, keyboardis kami ini edisional juga, cuman kalau Radika main pasti dia. Kebetulan pas reguler di Banjarmasin, pulangnya jam 12. Nggak ada di tempat. Maaf nggak bisa ini di situ. Ikut ke TKP lah. Ya. Besoknya dia cerita kalau malam sekitar jam 2 jam 3 itu istrinya atau si Fauji, istrinya katanya. Istrinya kan lihat lukisan guru sekumpul kan di belakang lukisan foto guru sekumpul. Terus ada ngomong ke Fauji, aku udah nggak ada katanya. Sebagai sosok Edo. Dibisikin kata Fauji. Aku udah nggak ada. Aku nyaman sudah di sini. Besok pagi aku cungul aja. Muncul bahasa Banjarnya. Memang ada. Ada jam 7 memang muncul. Emang pagi kan munculnya juga. Dan malam tuh emang kayaknya udah nggak ada kan. Iya, memang jam 1 jam 2 itu pas kayaknya ya. Dugaan. Tapi kalau tim rescue bilang Om Fahri kan, kalau dilihat jam 11 malam ini sudah timbul mangai.
asal kita mencari, tapi kita kan ada instruksi lagi untuk mencari. Iya. Jadi udah Terus timbul kalian soalnya berangkat. sudah berapa belas jam kayak gitu kan. Kita cari pagi aja. Ya, sampai sini ternyata dapat info dari kampung sebelah. Iya, Nah, warga kampung dari- sebelah. dari daerah Sungai Gitano sana. Alhamdulillah cepat aja lah kayak gitu. Itu sih. Kaget semua sih. Gak disangka ya. Oke. Apakah ada kira-kira pesan terakhir sebelum berangkat atau firasat-firasat yang Menjurus kayak ke situ. pamit Ya. Jurus ke situ ya? Iya. Dari keluarga Kayaknya ada, dari mama. Cuman soalnya kan lebih sering sama mama. Terakhir Kalau aku emang kan beda. Terakhir Mau berangkat. ketemu tuh mau berangkat itu kan sama Mama. nah, Dia biasanya. bilang sama mama mau mancing. Biasanya kata mama langsung dia ini salim-saliman Salim. dulu. Assalamualaikum mak, biasanya kayak Ma, gitu. anu mah mau berangkat mancing dulu salim kan. Cium-cium. Tapi ini kata mama Senyum enggak ada aja. ya. senyum. Enggak Nah, ada kayak gitu. Noleh pas ya pas dibelokan Motor. senyum. Kayak, Senyum kayak kayak- papasan sama orang aja jadinya. ya kayak apa ya namanya? Kayak Dingin. masih syarat kayak Pak. Nah, kayak Nah, gitu. ya, kayak kepapasan Biasanya sama orang. salim katanya biasa mama. Setiap hari kayaknya salim kata mama. Itu tumben-tumbenan mancing kada salim lagi. Kada bepada bujur-bujur nah, maksudnya cuman senyum gitu aja nah. Kayak gitu aja lah. Kayak ngelempar Lempar senyuman. senyuman gitu aja sih Iya. kata mama kalau perasaannya. Kalau aku sih kayaknya emang ada ini sih. Apa namanya? Tapi wallahu alam ya, kita nggak tahu juga ya. Soalnya dia itu sering lihat foto anaknya kan. Kayak mau pergi jauh itu, Bang. Kelihatan dia, Bang. Kayak lihat foto anaknya sedih dia. Lihat foto anaknya sedih. Terus apa ya? Itu Oh iya itu yang terakhir kita Anggung. wedding. Oh, Kita iya, wedding kan Main seminggu wedding. Seminggu sebelum kejadian. kejadian. Kita wedding tanggal 13 lah. Dan itu drama kan ngajak drama si Diandra tuh. Heeh. Rencana mau kita ajakin sebagai member nih. Jadi Diandra ngomong pas kami istirahat makan satu meja, si Adoni malah di meja yang lain. ya Nggak biasanya. Padahal biasanya- tiga, anu di samping. Hmm. Kenapa itu? kayak emang misal. Kayak lah. menyendiri. Bisa. Menyendiri. Habis itu hilang orangnya. Oh iya, bener Dia sih. tumben tuh. Sama ini Bang, apa Sama banyak diam tuh hari Minggu itu. Em, Biasanya apa namanya? nyerocos kan. dia sempat pamitan Biasanya juga. rame loh. Pamitan sama orang-orang kayaknya. Kalau teman-teman bilang sih ya, ada kayak yang apa ya? Sorry nih, mantan mertuanya Ya, sempat didatengin juga sebelum dia meninggal. tanggal 29 kan? Berelaan apa bahasanya? Hmm. Dan Sempat gitu juga. itu ada yang mimpi juga ya. Ada yang mimpi juga, ada juga Mimpi. macam-macam lah pokoknya. kalau Pokoknya gitu. tiga malam kalau nggak salah. Edo tuh hadir di mimpi dia kayak gitu. Setelah kejadian tuh. Sebelum Sebelum kah? sebelum kejadian. Oh, Ada yang mimpi. Tapi semuanya yang Yang tanda tuh orang semua yang orang-orang anu lah yang jauh. Yang di luar Kalau dari di radikal Di luar kita malah benar. Ibaratnya kan kayak G itu kan additional yang bukan ini malah dia. Diandra kan sadar. Kok si Edo nggak gabung di meja satu kan makan nih pasti kok nggak gabung terus kemana hilang Langsung hilang. Tahu-tahu pas udah mau main baru dia naik di panggung kan. Wedding emang ada terakhir. yang kayaknya emang ada yang di mau di apa gitu kan dia tanda mau dibilang atau apa ya gitu sih. Gitu sih Bang. Sekarang dengan di media luar banyak dan sudah mungkin terungkap ya motif dan tersangkanya juga gitu kan. Mau tahu reaksi kalian dong tentang terkuaknya motif dari kejadian ini. sangat-sangat Siapa? yang Oh, iya. jelas kan Lega lah sedikit ya. Ya itu betul. Bersyukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. karena memang dari kematiannya kan menyisakan kejanggalan. Nah itu sih Bang. Seandainya mungkin
tidak ada Pastian. normal, ya nggak ada kejanggalan sama sekali. Mungkin kami ikhlas. Iya. Mungkin ikhlas dalam bentuk itu ya sudah. Ya emang lama Memang sih. jalannya. Emang lama lagi. Ini karena memang ada kejanggalan. Janggalan. Lalu kita bingung aja, Bingung. kita ini apa namanya penasaran gitu. Tuh, Kenapa jadi sampai kayak gini gitu. ternyata emang Kalau- ada itu ya. Kalau meninggalnya almarhum kita ikhlas karena sudah garis tangannya kan, Betul. sudah takdirnya kayak gitu. Cuman penyebabnya ini aja yang Ya kita kemarin tuh janggal. yang kita pertanyakan kenapa harus kayak gini kayak gitu kan. Alhamdulillah sekarang kan sudah terungkap ya. Mulailah. Terima kasih. Walaupun masih dalam penyelidikan Ya ya, tapi ya, masih dalam penyelidikan juga. yang lebih dalam. Untuk Itu. jajaran yang Yes, terlibat terima lah, kasih. Ya, kita terima kasih banyak buat Teman-teman juga gerak ya, cepatnya. gerak cepatnya buat teman-teman Polda Kalsel, Ya. terus Polsek Timur, Polsek Martapura Polres, Timur, Polres Banjar Polres juga. Banjar, Terima kasih. teman-teman semua. Teman-teman semua. Iya, teman-teman musisi Musisi, wah, bantu banget. Alhamdulillah. kita merasa respect banget ya. Betul, betul. Karena teman-teman musisi Kalimantan, bahkan di luar Kalimantan, di Jakarta juga ada teman-teman kita kan di sana yang sampai terangkat ke media-media nasional lah, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Udah artinya Artinya, responnya itu Responnya bagus, Yap, cepat. kasus ini harus segera Iya. tuntaskan. dituntaskan. Mm-mm. Itu sih, Bang. Tadi terkait kejanggalan, berarti dari awal kalian datang ke lokasi pada saat malam itu, berarti udah ngerasa janggal ya Iya, hilangnya. Memang janggal. emang janggal. Emang janggal sih. Soalnya almarhum itu dikatakan kan meninggal tenggelam kan. Tenggelam, lamas, ya orang lamas. Ya. Ya. Padahal orang itu Jago. Jago wah renang. sangat senang berenang loh. Soalnya, Nggak bisa lihat air berenang. Kalau misalkan kami Main di pantai. main di luar kota, ada sungai atau laut, yang paling pertama lepas baju berdua. Berenang aja, Bang. Balap-balapan lagi kan. Sampai Kota Baru yang kemarin yang apa itu? Yang berapa? Kita 3 hari. 3 hari. Sama Iya. masnya. Oh iya, oh iya lagi. Baru datang sampai penginapan. Acara Saijaan Expo itu kan lihat laut tuh bening kan. Udah batal udah pengen berenang. Cuman ada info ada buaya di sini nggak jadi berenang. Ya segitu sih. Padahal pengen banget ya Padahal berenang. bagus kan airnya. Bagus banget airnya. Cuman orang berapa kali ngeliat buaya di situ nggak jadi. Jangan gitu ya. Langsung Soalnya ancang. ibu di situ kan ya. Kemungkinan tenggelam Minim. Kayaknya minim sih. Kecuali keadaan lemah Maybe. atau keadaan tidak ada lagi nyawa. Iya. Nah, itu Kemungkinan. kemungkinan. Nah, itu Ya, janggalnya. dugaan-dugaan janggalnya kita situ. aja sih. Dugaannya. Dan ada itu ya di atas ya. Ya. Ada bercak itu. Nah itu sih yang bikin kita janggal. Seandainya nggak kelihatan bercak itu mungkin kita, Nggak bakalan. iya, Iya. kita mungkin nggak kepikiran. Iya, dan sendal pun Sendal pun jauh jaraknya. jauh jaraknya. Antara satu dan kiri dan kanan tuh Mungkin sekitar 5 meter lah. Lebih ya? 10 meter lebih lah. Satu. Yang satu ke sana, yang satu ke sini. Sendal. Itu yang janggal. Terus kalau aku pribadi sih nilainya ada kejanggalan dari berita juga sih sedikit. Karena kan itu kasusnya kalau diungkap dari media kan itu Edo marah karena HP-nya hilang kan. Terus tahu-tahu pas Edonya diketemukan HP-nya ada di motor dan di tasnya ada di motor. Nah itu sih masih pertanyaan. Iya. Iya. Di media kan Di media kan Edo itu marah sama orang-orang orang sekitar situ. sekitar situ karena HP-nya hilang dan kunci motornya hilang Iya. pada saat itu. Sedangkan pas Penemuan. Farid datang untuk ngecek Infonya yang ada lengkap info semua. apa? Info yang dari yang menemukan barang-barang Edo itu Lengkap. handphone itu lengkap. Sampai duit masih ada. Yes. Makanya masih janggal sih Pak. Masih Itu janggal. mudah-mudahan Masih didalami cepat sih sama di penyelidikan masih. penyelidikan. Yang ya itu sih. Dan nunggu hasil lab Nunggu juga ya, hasil, Rit, lah. bentar. Hasil lab yang waktu uji forensik Ya, sampel darah itu kan masih nunggu juga kita. betul sih. Itu sih Bang, janggalannya. Janggal, masih janggal. Karena kan cuma kita yang mikir kayak gitu. Semua netizen nanyain masuk akal lah. Ini lah. Nggak masuk akal kayak berita yang beredar itu kan. Percaya nggak? Ya. Percaya nggak? Gitu. Percaya nggak? Itu kan cuma satu Itu kan- itu ini kan aja kan. Kesaksian pelaku. kan? Iya, kesaksian pelaku. Belum ada saksi yang menyaksikan yang secara ini. Itu aja sih. Ya itu sih. Oke. Janggalnya di situ. Dari semua kejadian ini ya,
dari semua kejadian ini mungkin apakah ada pesan atau pelajaran yang bisa diambil khususnya bagi kalian-kalian yang mungkin lebih dari sekedar teman ya, partner juga, mungkin bahkan sampai keluarga. Walaupun selain adiknya ya, berarti udah jadi satu band yang emang main di mana-mana bareng gitu kan, lumayan segala lama macam ya. dan lama banget juga. Terus mungkin apakah ada pelajaran yang mungkin bisa dibagikan ke teman-teman di rumah yang nonton buat hikmahnya lah dari kejadian ini gitu. Boleh silahkan. Kalau saya lihat dari almarhum itu dia emang suka ini bang. Memendam. Kalau ininya apa namanya? Sharing lah bila Ya kalau ada masalah-masalah sharing lah. Jangan mendam sendiri. Jangan mendam. Satu, kedua kalau kita mau berangkat kemana-mana, misalnya kita Buat teman-teman. bilang lah ada supaya ada info. Ya kalau mau mancing sendiri pun harus Ya kita bilang kemana. nggak mengharapkan kejadian yang nggak terjadi diinginkan lagi. kan. Cuman tidak salahnya kan orang rumah atau teman tuh tahu lah Buat keberadaan kita di teman-teman, mana. buat Gitu. Jadi teman-teman. ya itu sih. Yes. Sama almarhum itu suka banget dia ngebantu orang. Nah, padahal almarhum itu kemanapun, walaupun tidak dikenal, dia suka ini membaur kayak negur orang. membaur. Padahal udah bagus sudah. Ya. Cuman ya itu aja kayak negur mang, misalnya 4 munjun sini nah apa model kayak gitu-gitunya. Pasti tuh yakin. Udah cuman ya udah garisnya lah. Ya, itu sih. Jadi kita ambil hikmahnya aja lah semuanya. Buat teman-teman. Buat teman-teman ya pengen kayak ya hobinya sama kayak almarhum kan kayak mancing apa segala, apalagi konteksnya kan di kampung orang atau di hutan sama sekali atau di sawah yang minim manusia ya bilanglah sama keluarga-keluarga kemana mau mancingnya kan? Ya betul, itu sih. Ada tambahan lagi Mr. Ya Vijay? minimal kan ada teman lah, jangan ya minimal ada teman, jangan sendiri. Benar. Itu lebih aman. Mungkin sedikit aja boleh diingat lagi pengalaman bareng almarhum yang mana apakah ada pesan atau ada hal kecil atau kata-kata gitu yang pernah almarhum titipkan ke teman-teman masing-masing, boleh sedikit aja. Kalau saya sih almarhum itu suka ngeliat aku main musik gitu. Dia nitip tuh katanya jangan ini tetap humble dan humble lagi. Biar aduh gimana ngomongnya bingung. Biar kita tetap dipakai lagi. Tetaplah humble kata Edo, biar kamu tuh punya banyak teman. Nah tuh attitude-nya aku suka attitude kamu tuh Rit katanya. Tolong jaga itu aja sih katanya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kalau bermusik teman ya jaga attitude, ya, jaga itu. sikap. Itu sih saya Edo paling banyak itu sih dia sukanya ngomong ke aku itu sih. Tapi kalau sama Eja tapi Jay nggak tahu sih itu. Ada speak up. Apa Jay? Ada Jay? Pesan dari Edo. Pesannya itu dia memang pengen serius berkarya sebagai band karya. Betul juga. Kalau niatnya Edo itu sih kalau Edo. Gitu. Dia sering bilang pengen berkarya sebagai band yang memang punya karya. Gitu. Kalau aku ini nggak ada sih dia titip ini itu. Malah aku yang sering titip sama dia. Kayak kayak Dok dipelajari lagi Dok ini Dok karena kita saling support juga kan. Ada kekurangan ada kelebihan. Kita mau kadang paling dia nitip kayak gini bilanya mau cari referensi lah mungkin buat tambahan bikin lagu katanya. Ya betul. Coba dengerin lagu ini nah. Ini bagus nih kalau diambil ininya. Liriknya ganti, nadanya kita ambil ini. Nah, paling iya ini pesan itu karena aku sebagai
90% kan yang menciptakan lagu di band kan. Walaupun ada lagu dia 2 lagu. Ada 2 lagu dia, 2 lagu di Radikta Betul. ini. Padahal banyak lagunya, cuman belum sempat kita rilis. Betul betul. Ada satu yang sudah di tag, tinggal mastering. Ya, Itu lagu terakhir yang Edo isi karyanya di situ. Yep. Insya Allah kita rilis hasil karya terakhir yang mana? kayak yang itu kau terindah itu. Lagu. Oh itu Maksudnya kan isiannya. Oh, isian I-nya ya bujur. Terakhir I-nya Iya. yang tag gitar apa segalanya. tuh. Jujur. Tapi ada lagunya yang menanukan ke Ikam tuh ya. Ada yang di grup tuh Jay. Mau ngirim demonya Jay yang bagus nih. Nah itu belum sempat kita. Nah itu mungkin Mudahan itu mungkin cepat bisa. gitu. Iya. Ibaratnya apresiasi kita, artinya itu pure bikinan Edo, Karya itu. karya Edo. Walaupun Ninya kadang ngisi lagi gitarnya di situ. Cuman itu ciptaan Ninya. Jadi kita prinsip kita walaupun Ninya kada ada lagi, Radikta tetap manggung, insya Allah kita sisihkan lagi anaknya lah. Ya, insya Doa Allah. kita kayak gitu. Semoga lancar terus Insya lah Allah. gisan rezeki anaknya. Yap. Karena di sini masih ada yang ibaratnya bertanggung jawab manu. Karena kan Anak. memang Edo kan bukan keluar dari Radikta. Bukan keluar, masih ada. Ya. Kita nggak pernah ini. Berapa kali kami ibaratnya ya inilah apa cekcok dalam hal inilah apa karya lagu idealis Ya. masing-masing kita berbenturan idealis terus masalah apanya. Walaupun segitunya kita nggak pernah nih. Karena Walaupun berantem Iya. tapi kita pasti- maklum masing-masing lah. Iya. Tahu karakter kawan masing-masing. iya, tapi Karena- habis itu Iya, malah Bakal tambah lagi. solid kalau Iya. sudah baikan kan. betul. Walaupun dulu aku minta maaf juga sama Edo, dulu juga pernah sempat nyekors dia. Nyekors berapa kali nggak diajak Iya, main karena ada sesuatu hal lah saat itu kan. Betul. Kita skors dulu Iya. gimana nih. Ya udah nggak apa-apa supaya ada efek jerah lah. Cuman dari situ dia udah berubah saat itu, udah nggak melakukan apa-apa lagi. Dah. Ya, Alhamdulillahnya kayak gitu kan. Cuman udah ada perjanjian lah saat itu. Nah dari situ aku agak menyesal sedikit. Cuman kasihan kan gitu. Jangan minta maafnya dari situ. Intinya Insya Allah ya. Semoga banyak rezekinya ya. Edo Hak anaknya ada. masih hak anaknya masih Insya Allah ya. Ya, mudah. Masih ada insya Masih Allah. kita. masih ada di Radikta. Ya. Karena memang ya itu Oke. Kalau seandainya almarhum Edo, sahabat kita, hadir di ruangan ini dan ada punya satu kesempatan buat ngobrol atau ada yang mau disampaikan, apa yang kira-kira mau sampaikan untuk almarhum? Silakan. satu penyesalan yang paling besar itu dia sering sebut Vijay ini sebagai ayah dalam band mengayomi. Penyesalannya itu kenapa saat dia ada masalah itu gak hadir, gak ada untuk dia. Baru sadarnya setelah Edo tiada. Itu yang terbesar, yang membuat terpukul. Dan mungkin yang mau disampaikan Bang Vijay, pesannya buat sahabatnya mungkin yang terakhir. Nah, Radik tetap lanjut, Dok. Tetap ada semangatnya untuk Edo. Tenang. Insya Allah anak-anak juga ada yang jaga. Haknya juga terjaga insya Allah. Terima kasih. Mulai dari Eja ya dulu ya. Boleh. Bingung mau ngomong apalah. Cuman masih banyak hal yang harus kita jalani sebenarnya.
masih banyak PR kita sebenarnya di Radikta nih. Sama ada. Rilis lagu apa segala, habis itu bahkan royalti dari Langit Musik aja belum sempat keluar masih saat ini sampai ini nah. Karena belum terklaim. Nah, aku menyesalnya di situ. Karena ribet cara mengklaimnya. Walaupun dia pernah melihat di komputer saat komputer tuh ada di rumahnya, dia melihat ada invoice, tapi dia menyangkanya itu YouTube. Tapi kalau YouTube kan itu masuknya di label kita. Kalau Langit Musik itu yang aku klaim tuh kan Langit Musik. Langit Musik itu kan tuh akun pribadiku. Itu royalti masih belum sempat cair dan Edo sudah kededa. Aku menyesalnya di situ. Cuman insya Allah secepatnya aku urus lagi, aku klaim. Kalau bisa aku langsung ke pusatnya, langsung ke Jakarta karena semoga bisa diklaim. Ada hak besan anak yang nyata dulu. Mudahan cepat lah. Karena itu semalam tuh sempat bertanya-tanya Edonya. Cuman dia tuh bilangnya tuh ke teman-teman yang di luar aku lah. Jadi aku nggak tahu. Jadi ya kemungkinan ada prasangka yang kurang enak dikira aku makan duit sendiri, padahal duitnya emang belum cair kayak gitu. Sampai ini invoice masih ada, cuman belum kita kirim karena perlu tanda tangan basah. Beda sama yang dulu, yang pernah kita cair dulu, Yeah. Yang pernah kita cair dulu itu simple. Yeah. Kita ngirimnya lewat email aja saat itu aku. Cairlah beberapa digit lah waktu itu. Ya kita lagi. Nah, yang ini nih lumayan nih, mudahan cepat cair. Amin. Jadi kita bisa memberikan haknya. Itu penyesalanku nih kenapa itu lambat kayak gitu. Ribet soalnya. Dan di saat ini HP ku yang berurusan sama orang pihak Langit Musik itu nomornya kan di HP yang rusak itu. Jadi nggak bisa ini. IG-nya pun nggak tahu. Yang berurusan itu bersama Mbak Intan saat itu. Betul. Ya semoga lah cepat kita ini. Belum pernah sempat ngomong secara langsung sih masalah ini. Cuma aku ngomong sama mereka ini waktu kita masih ada sedikit gesekan sama Edo yang waktu kita skors dulu kan. Ya takutnya ada asumsi macam-macam lah. Kalau aku alhamdulillah nggak mau main belakang. Cuman aku nggak pernah mau ngomong sebelum fix di otakku kayak gitu kan. Misalnya ada job nih misalnya kan. Hari ini ada tanggal sekian ada job. Cuman masih belum fix sama panitia misalnya kan. Aku nggak berani bilang ke grup tuh. Takutnya teman-teman mengharap atau apa. Kecuali sudah fix kata panitia kan. Fix lah tanggal ini fix. Baru aku ngomong di grup. Kayak gitu juga masalah klaim kemarin. Cuman ada sih kisi-kisi. Ini aku mau mengajukan ini. Gitu. Cuman emang belum ada cair masih. Kayak gitu sih. Boleh. Dan rezeki anak insya Allah ada. Masih tetap jalan sampai sekarang. Dan Radikta insya Allah kita pertahankan aja nih. Soalnya sudah sayang udah 14 tahun. 14 tahun. Pesan buat Edonya boleh satu kalimat aja gitu. Nyataan ngobrol sama Edo almarhum. Silahkan. Buat Edo yang sudah di sana tenang-tenangkanlah. Sudah nyaman di sana. Gak ada pusing lagi nih kehilangan dunia gitu. Karena yang kita tuju tuh emang di sana. Di sini kan kita sementara aja gitu. Ibaratnya kamu ada serbujer ada membisiki Ji, misalnya aku nyaman dari sana ya alhamdulillah benar gitu. Semoga kan salah satu sebagai orang tuh meninggal dalam keadaan syahid. Amin. Oke. Mas Farid. Kalau aku sih pendek aja sih Bang. Penyesalan itu apa? Jadi kalau apa? Karena kau jadi adik yang baik. Itu aja Bang. Mungkin kata-kata atau seandainya ngobrol sama Edo nih, boleh dikasih kesempatan ngobrol sama almarhum. Apa ya? Kayaknya bawai Bang. Oke. Apa? Hendak apa? Hendak?
Minum dulu Bang. Oke. Untuk membawai Ngunjun lagi lah. Ngunjun berenang itu aja Bang. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman. Terima kasih sahabat. Terima kasih keluarga. Kabar terakhir darimu itu sangat membuatku sedih. Kamu adalah teman, sahabat, dan keluarga terbaik yang pernah kami kenal. Semoga almarhum Muhammad Redo mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Amin. Tuhan. Amin. Terima kasih. Eksklusif yang tak terucap. Radita Band almarhumah Muhammad Redo. Yap.